Selamat siang, ketemu lagi bersama saya Baldina Gisi, mahasiswa STKIP Citra Bakti Ngada, Prodi Pendidikan Musik semester 5. Dalam video kali ini saya akan memaparkan materi dalam mata kuliah pengembangan media pembelajaran. Materi bab 1 tentang konsep media pembelajaran. Dalam bab ini, penyajian tentang konsep media pembelajaran di dalamnya mencakup pengertian, posisi media pembelajaran, serta fungsi media pembelajaran. Pengertian media pembelajaran. Terkait dengan pembelajaran, media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan kepada penerima pesan sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, dan perhatian anak didik untuk tercapainya tujuan pendidikan. Menurut para ahli, pengertian media pembelajaran menurut para ahli, yang pertama menurut Heini, Molenda, dan Russell, mendefinisikan media sebagai alat saluran komunikasi. Menurut NEA atau National Education Association menyatakan media adalah bentuk-bentuk komunikasi baik tercetak maupun audiovisual serta peralatannya. Menurut Association of Education dan Communication Teknologi mengemukakan bahwa media sebagai segala bentuk dan saluran yang digunakan orang untuk menyalurkan pesan atau informasi. Menurut Gagne, media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan anak didik yang dapat memotivasi anak didik untuk belajar. Menurut Briggs, mengemukakan media adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang anak didik untuk belajar. Contohnya adalah buku, film, kaset, film bingkai, dan lain-lain. Dengan demikian, dari pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan atau disediakan oleh guru di mana penggunanya diintegrasikan ke dalam tujuan dan isi pembelajaran serta mencapai kompetensi pembelajarannya. 2. Posisi media pembelajaran. Proses pembelajaran merupakan proses komunikasi dan berlangsung dalam suatu sistem, maka media pembelajaran menempati posisi yang cukup penting sebagai salah satu komponen sistem pembelajaran. Yang ketiga, fungsi media pembelajaran sebagai pembawa informasi dari sumber atau guru menuju penerima atau siswa. Bab 2, landasan dan prinsip penggunaan media pembelajaran. Landasan penggunaan media pembelajaran. Dalam konteks ini kita akan menggunakan 4 sudut tinjauan, yaitu yang pertama tinjauan psikologis. Landasan psikologis, belajar adalah proses yang kompleks dan unik, artinya seorang yang belajar melibatkan segala aspek kepribadiannya, baik fisik maupun mental. Yang kedua, landasan teknologis. Sasaran akhir dari teknologi pembelajaran adalah memudahkan belajar siswa. Yang ketiga, landasan empirik. Berdasarkan landasan rasional empiris, pemilihan media pembelajaran hendaknya jangan atas dasar kesukaan guru, tetapi harus mempertimbangkan kesesuaian antara karakteristik pelajar, materi pelajaran, dan media itu sendiri. Yang keempat, landasan filosofis.
Di dalam landasan filosofis ini terdapat suatu pandangan bahwa dengan digunakannya berbagai jenis media hasil teknologi baru di dalam kelas akan berakibat proses pembelajaran yang kurang manusiawi. Sebenarnya pendapat tersebut tidak perlu muncul, yang penting bagaimana pandangan guru terhadap siswa dalam proses pembelajaran untuk maksud tersebut. Yaitu yang pertama, bisa diadakan pemilihan yang tepat, pemilihan media yang tepat sehingga dapat menarik perhatian siswa serta memberikan kejelasan objek yang diamatinya. Yang kedua, bahan pembelajaran yang akan diajarkan disesuaikan dengan pengalaman siswa. Prinsip-prinsip penggunaan media dalam pembelajaran. Ada beberapa prinsip yang perlu dipertimbangkan oleh pengajar dalam memilih dan menggunakan media pembelajaran, yaitu 1. Tidak ada satu media yang paling unggul untuk semua tujuan. Yang kedua, media adalah bagian integrasi dari proses pembelajaran. Yang ketiga, media apapun yang hendak digunakan, sasaran akhirnya adalah untuk memudahkan belajar siswa. Yang keempat, penggunaan berbagai media dalam suatu kegiatan pembelajaran bukan hanya sekedar selingan atau pengisi waktu, melainkan mempunyai tujuan yang menyatu dalam pembelajaran yang sedang berlangsung. Yang kelima, pemilihan media hendaknya objektif atau didasarkan pada tujuan pembelajaran, tidak didasarkan pada kesenangan pribadi. Yang keenam, penggunaan beberapa media sekaligus dapat membingungkan siswa. Yang ketujuh, kebaikan dan keburukan media tidak tergantung pada kekonkretan dan keabstrakannya. Perangkat media pembelajaran. 4 perangkat media pembelajaran, yaitu yang pertama, material atau bahan media. Adalah sesuatu yang dapat dipakai untuk menyimpan pesan yang akan disampaikan kepada audiens dengan menggunakan peralatan tertentu atau wujud bendanya sendiri, seperti transparansi untuk perangkat overhead, film strip, slide, gambar, grafik, dan bahan cetak. Yang kedua, peralatan adalah sesuatu yang dapat dipakai untuk memindahkan atau menyampaikan sesuatu yang disimpan oleh material kepada audiens. Yang ketiga, hardware dan software. Hardware dan software tidak hanya dipakai dalam dunia komputer, tapi juga untuk semua media pembelajaran. Contoh, isi pesan yang disimpan, transparansi, OHP, kaset audio, kaset video, film slide. Software, isi pesan yang disimpan dalam material, sedangkan hardware, peralatan yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang telah dituangkan ke dalam material untuk dikirim ke audiens. Bab 3, manfaat media pembelajaran. Berikut ini secara lebih mendetail dijelaskan mengenai nilai-nilai yang dimiliki media pembelajaran dalam mengoptimalkan pencapaian hasil belajar. Nilai-nilai media pembelajaran diantaranya sebagai berikut. Yang pertama,
media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh para siswa. Yang kedua, mengkonkretkan konsep-konsep yang abstrak. Yang ketiga, media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. Yang keempat, media pembelajaran memungkinkan adanya interaksi langsung antara siswa dan lingkungannya. Yang kelima, media menghasilkan keseragaman pengalaman. Yang keenam, media dapat menanamkan konsep dasar yang benar, konkret, dan realistis. Yang ketujuh, media membangkitkan motivasi dan rangsangan untuk belajar anak. Yang kedelapan, media membangkitkan keinginan dan minat guru. Yang kesembilan, media memberikan pengalaman yang integral atau menyeluruh dan konkret sampai hal yang bersifat abstrak. Terima kasih.